Karena sidang kemarin tidak sah. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Saya sampaikan kepada hakim. Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Dan sayang sekali, negeri muslim terbesar di dunia, Indonesia, yang diharapkan justru menjadi role model, diharapkan menjadi percontohan dunia terhadap Islam, menjadi potret indah, potret emas terhadap Islam, justru menampakkan wajah yang sebaliknya. Luar biasa, beraneka ragam pencitraan kriminalisasi ulama. Ulama dituduh teroris, ulama dituduh penjahat, ulama dituduh sebagai koruptor, ulama dikriminalisasikan. Ini pencitraburuan terhadap ulama. Targetnya tentu jelas. Yang pertama, target pencitraburukan ulama adalah agar satu, umat Islam tidak lagi mempercayai para ulama-ulama mereka. Padahal al-alim, orang-orang yang berilmu inilah, dari lisan mereka lah, dari dada-dada mereka lah, keluar kalimat-kalimat Allah dan solusi-solusi Islam. Target kedua, agar umat ini kemudian tidak lagi berhukum dengan hukum Allah, meninggalkan Islam dan mengambil sekularisme, liberalisme sebagai kebiasaan hidup mereka. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, target kriminalisasi ulama yang ketiga adalah apolitisasi, sehingga ulama jangan masuk-masuk ke wilayah politik. Target mereka jelas, agar Islam adalah urusan ibadah, politik urusan selain Islam. Jadi terjadilah sekularisasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Tiga target ini jelas. Oleh karena itu, ulama adalah sosok yang amat sangat dimuliakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yakhshallahu min ibadillahil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi jangan ikut-ikutan siapapun yang menjelek-jelekan Habib Rizik Syihab. Jangan ikut-ikutan siapapun yang mencela Habib Rizik Syihab. Jangan ikut-ikutan siapapun yang mencemooh Habib Rizik Syihab. Siapapun orangnya mencela, mencaci, mencemooh Habib Rizik Syihab, itu adalah perbuatan yang salah, bukan perbuatan yang benar. Mencemooh muslim biasa itu gak baik, apalagi mencemooh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahaya ini, saya heran kenapa di negara kita ini sekarang dihembuskan, seakan-akan diajak kita ini untuk membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW. Diajak seakan-akan ya, untuk memusuhi para habaib. Kalau berbeda, kalau sama cintai, kalau beda musuhi. Ini bahayanya luar biasa. Itu ajaran intolerans, ajaran yang tidak sesuai dengan nafas Pancasila, tidak sesuai dengan nafas luhur bangsa. Bangsa ini prinsipnya apa? Beda boleh, bineka tunggal ika. Betul. Cintai keluarga Nabi. Ente benci sama keluarga Nabi, sama keturunan Nabi. Rasulullah yang bersabda, "Lau anna rajulan," andai kata ada seorang laki-laki, ya, dia shalla wa sham, dia sholat setiap hari, dia puasa, dia berdiri sungguh-sungguh bainar rukni wal magam, antara rukun Yamani sama magam Ibrahim di Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian dia mata ala bughdi Ali Muhammad atau ahli baiti, mati di hatinya ada benci kepada keluargaku, kata Rasulullah, dakhalan nar. Tiap hari ibadah puluhan tahun, kalau di hati ada benci sama keluarga Nabi Muhammad, masuk neraka. Semua manusia menginginkan keadilan. Jika ada permasalahan, maka manusia membutuhkan keputusan dengan kebenaran dan keadilan. Oleh karenanya, para nabi adalah hakim bagi umatnya untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Menjadi hakim yang memutuskan dengan kebenaran dan keadilan merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan para penguasa untuk memutuskan perkara dengan kebenaran dan keadilan.
Akan tetapi memutuskan perkara dengan kebenaran dan keadilan tidak mudah, karena itu membutuhkan ilmu, keteguhan hati, keberanian, dan kekuatan. Dari sini kita mengetahui mengapa banyak ulama salaf tidak mau menjadi hakim. Bahkan sebagian mereka lari meninggalkan kotanya untuk menghindari jabatan hakim. Karena sidang kemarin tidak sah. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Saya sampaikan kepada hakim. Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Dan sayang sekali, negeri muslim terbesar di dunia, Indonesia, yang diharapkan justru menjadi role model, diharapkan menjadi percontohan dunia terhadap Islam, menjadi potret indah, potret emas terhadap Islam, justru menampakkan wajah yang sebaliknya. Luar biasa, beraneka ragam pencitraan, kriminalisasi ulama. Ulama dituduh teroris, ulama dituduh penjahat, ulama dituduh sebagai koruptor, ulama dikriminalisasikan. Ini pencitraburuan terhadap ulama. Targetnya tentu jelas. Yang pertama, target pencitraburukan ulama adalah agar satu, umat Islam tidak lagi mempercayai para ulama-ulama mereka. Padahal al-alim, orang-orang yang berilmu inilah, dari lisan mereka lah, dari dada-dada mereka lah, keluar kalimat-kalimat Allah dan solusi-solusi Islam. Target kedua, agar umat ini kemudian tidak lagi berhukum dengan hukum Allah, meninggalkan Islam dan mengambil sekularisme, liberalisme sebagai kebiasaan hidup mereka. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, target kriminalisasi ulama yang ketiga adalah apolitisasi, sehingga ulama jangan masuk-masuk ke wilayah politik. Target mereka jelas, agar Islam adalah urusan ibadah, politik urusan selain Islam. Jadi terjadilah sekularisasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Tiga target ini jelas. Oleh karena itu, ulama adalah sosok yang amat sangat dimuliakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yakhshallahu min ibadillahil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi jangan ikut-ikutan siapapun yang menjelek-jelekan Habib Rizik Syihab. Jangan ikut-ikutan siapapun yang mencela Habib Rizik Syihab. Jangan ikut-ikutan siapapun yang mencemooh Habib Rizik Syihab. Siapapun orangnya mencela, mencaci, mencemooh Habib Rizik Syihab, itu adalah perbuatan yang salah, bukan perbuatan yang benar. Mencemooh muslim biasa itu gak baik, apalagi mencemooh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahaya ini, saya heran kenapa di negara kita ini sekarang dihembuskan, seakan-akan diajak kita ini untuk membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW. Diajak seakan-akan ya untuk memusuhi para habaib. Kalau berbeda, kalau sama cintai, kalau beda musuhi. Ini bahayanya luar biasa. Itu ajaran intolerans, ajaran yang tidak sesuai dengan nafas Pancasila, tidak sesuai dengan nafas luhur bangsa. Bangsa ini prinsipnya apa? Beda boleh, bineka tunggal ika. Betul. Cintai keluarga Nabi. Ente benci sama keluarga Nabi, sama keturunan Nabi. Rasulullah yang bersabda, "Lau anna rajulan," andai kata ada seorang laki-laki, ya, dia shalla wa sham, dia sholat setiap hari, dia puasa, dia berdiri sungguh-sungguh bainar rukni wal magam, antara rukun Yamani sama magam Ibrahim di Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian dia mata ala bughdhi Ali Muhammad atau ahli baiti, mati di hatinya ada benci kepada keluargaku, kata Rasulullah, dakhalan nar. Tiap hari ibadah puluhan tahun, kalau di hati ada benci sama keluarga Nabi Muhammad, masuk neraka.